Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley. Hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul The Red Sleeve. Oke, drama ini sudah selesai tayang cukup lama lagi ya. Drama ini tayang di MBC sebanyak 17 episode. Ini jumlah episode yang agak kurang biasa juga ya, ganjil ya. Dan selesai tayang pada bulan Januari lalu. Oke. Ya, drama ini bertema drama seguk ya, alias drama zaman dahulu yang bersetting di abad ke-18. Jadi drama Red Sleeve ini adalah menceritakan tentang kisah cinta antara raja dan juga selirnya ya. Dan drama ini seperti yang saya baca dari Isin Wiki, ini diangkat dari sebuah novel. Wow. Oke, kita cerita dulu sedikit. Song Dok In adalah seorang pelayan di kerajaan ya. Song Dok In diperankan oleh Lee Se-young. Dan sejak masih muda dia sudah masuk menjadi pelayan di kerajaan ya. Jadi di sini Mai terkesan dengan tingkatan pelayan ya. Maksudnya ternyata pelayan itu punya level-level juga, istilahnya begitu ya. Jadi dia karena bergabung masih sangat dengan umurnya sangat muda, si Dok In waktu itu. Nah, dia punya rombongan teman-teman yang belajar dengannya juga seumuran dengan dia. Jadi masih kecil-kecil semua anak-anak itu. Jadi mereka disebut pelayan muda di situ ya. Jadi mereka di training sama-sama begitu. Nah, suatu hari secara tidak sengaja ya, sebenarnya Dok In ini dikenal sebagai gadis yang pintar ya semenjak masa mudanya. Dia juga bisa membaca. Ini sesuatu yang sangat jarang untuk perempuan di masa itu. Apalagi dia masih anak kecil waktu itu ya, tapi dia sudah bisa membaca. Jadi dia juga punya satu talenta yang tidak dimiliki oleh banyak orang, yaitu dia bisa bercerita dengan menarik, membaca cerita rakyat dari buku ya. Jadi dia sangat terkenal di kalangan anak-anak waktu itu yang belajar menjadi pelayan ya. Jadi dia sesekali membaca cerita untuk mereka dengan mendapat bayaran. Nah, dari bayaran itu sebenarnya dia ingin mengumpulkan uang supaya Uraboninya ya, alias kakaknya Upa ya, tapi di zaman dahulu manggilnya Uraboni ya. Nah, itu supaya bisa mengikuti ujian negara, which is itu butuh banyak uang gitu. Jadi dia meskipun menjadi pelayan di kerajaan, dia berusaha membantu kakaknya dengan mengumpulkan uang. Jadi dia baca cerita dan menerima imbalan. Itu yang dilakukan Dok In semenjak muda. Nah, suatu hari ketika dia membaca cerita itu, dia ketahuan oleh kepala dayang. Nah lo, kepala dayangnya ini yang paling senior ya istilahnya, yang mengepalai seluruh dayang yang ada di istana. Nah, dia itu mengetahui yang dilakukan Dok In. Jadi dia menangkap anak-anak dayang ini ya. Jadi Dok In ini punya 3 teman baik ya, yang menemani dia dari masa kecil sampai nanti ketika dia ya, nanti deh ada, kamu harus nonton sendiri ya. Sampai dia nanti gitu, teman-teman yang 3 ini selalu ada ya. Dan satu hal yang menarik juga menurut Mai di sini ya, bagaimana tim produksi The Red Sleeve itu bisa menemukan anak-anak yang wajahnya itu nanti mirip dengan pemeran dewasanya ya. Itu menurut Mai hebat sekali. Ini mereka memberikan effort ya untuk menemukan anak-anak kecil ini. Nah, anak-anak kecil ini aktingnya pun bagus loh, bukan cuma mirip dengan dewasanya, bagus juga aktingnya ya. Oke, jadi singkat cerita dia ketahuan sama dayang, kepala dayang. Jadi kepala dayangnya itu memberikan hukuman ya untuk Dok In. Nah, pada saat itu ada satu selir yang meninggal, selir senior begitu. Jadi Dok In disuruh ke sana ya untuk mengunjungi, melayat lah istilahnya, melayat mayatnya si selir itu. Maya agak lupa dengan namanya ya. Oke, jadi sebenarnya Dok In takut ya, tapi dia bagaimana ya, jadi akhirnya dia coba melayat. Ketika dalam perjalanan Dok In menuju
ke kediaman selir yang meninggal itu, ya, dia kan tidak tahu sebenarnya jalannya kemana gitu. Dia juga hanya pelayan kecil gitu ya, belum belum tahu lah dia lokasi-lokasi di kerajaan gitu. Nah, saat itulah secara tidak sengaja dia ketemu dengan putra mahkota Isan yang juga mau mengunjungi selir itu, karena selir itu adalah neneknya begitu. Tapi Dok Im tidak tahu kalau itu adalah putra mahkota ya. Jadi dia hanya tahu si anak kecil ini adalah seorang anak bangsawan lah. Itu karena ketahuan dari pakaiannya kan zaman dahulu begitu. Jadi mereka sama-sama mengunjungi selir itu, dan saat mereka lagi di selir itu datang raja begitu ya. Nah, si Dok Im membantu putra mahkota untuk melarikan diri karena putra mahkota sebenarnya tidak diizinkan untuk mengunjungi neneknya karena hubungannya tidak baik ya, antara putra mahkota raja dan neneknya ini sebenarnya ya. Nanti akan Mai kasih spoiler juga kenapa ini. Jadi saat itu Dok Im lah yang ketemu dengan raja, dan raja menunjukkan betapa sedihnya dia sebenarnya kehilangan selirnya yang ini. Ini adalah selir kesayangan dia begitu ya. Dan ketika bertemu dengan Dok Im, raja terkesan dengan Dok Im, dan dia memberikan buku tentang bagaimana menjadi seorang wanita, kalau Mai tidak salah ini ya, seorang wanita yang istilahnya pintar menulis atau bagaimana lah ya, pokoknya tentang wanita yang bermartabat kalau tidak salah. Mai ingat itu ya, karena Dok Im bilang cita-citanya adalah menjadi seorang pelayan yang tulisannya bagus. Dok Im bilang gitu ya, karena dia juga bisa menulis, membaca dan menulis. Dan akhirnya bagaimana ketika tumbuh, Dok Im memang menjadi seorang pelayan yang tulisannya bagus. Nah begitu singkat cerita. Jadi ketika mereka dewasa ya, si putra mahkota Isan ketemu lagi dengan Dok Im. Jadi sebenarnya putra mahkota Isan itu mencari Dok Im ketika mereka sudah berpisah ya. Jadi dia minta bantuan ibunya ya, sang selir juga lah jadinya ya, meskipun ya ibunya bukan ratu di sini ya, bukan ratu, meskipun dia adalah putra mahkota. Biasanya kan kalau dia putra mahkota ya ibunya ratu ya, tapi ini bukan ya, karena sebenarnya tidak enak ya, Isan ini ya, ayahnya itu sebenarnya putra mahkota sebelum dia ya, tapi dia dibunuh oleh rajanya karena dia menggila, menurut rajanya begitu ya. Jadi ayahnya Isan ini asal membunuh orang ya. Jadi terjadi pembunuhan besar-besaran pada ketika si putra mahkota ayahnya Isan ini menjadi putra mahkota. Jadi raja terpaksa membunuh ayahnya Isan ya. Jadi raja ini bukan ayahnya Isan ya, karena biasanya kan kalau putra mahkota ya pasti rajanya itu adalah ayahnya, tapi itu adalah kakeknya ya. Jadi Isan ini adalah cucunya. Nah begitu. Jadi Isan sempat mencari Dok Im lagi ketika Isan berapa waktu kemudian, ketika dia dewasa ini ya, dia teringat dengan Dok Im dan dia terkesan sejenis cinta pada pandangan pertama lah ya ketika masa kecil gitu. Tapi ibunya bilang dia tidak bisa menemukan Dok Im, tapi sebenarnya ibunya tidak ingin mencari Dok Im karena menurutnya ya untuk apa, itu kan hanya masa lalu. Jadi akhirnya Isan menjalani masa mudanya ya tanpa tahu keberadaan Dok Im gitu ya. Tapi suatu hari mereka ketemu ya, secara ya namanya juga takdir ya. Jadi akhirnya mereka ketemu lagi, Isan dan Dok Im. Dan pada saat itu Isan Dok Im ya itu sudah menjadi pelayan muda dengan tingkat yang cukup tinggi ya, maksudnya dia juga sudah siap untuk ditahbiskan menjadi dayang istana yang sesungguhnya ketika umurnya sudah menginjak kalau tidak salah 21 tahun atau bagaimana, dia menjadi dayang istana yang akan ditahbiskan ya. Oke, jadi mereka ketemu lagi, dan ketika Dok Im ini
sudah ditahbiskan menjadi dayang ya, dia ditempatkan di tempatnya putra mahkota ya. Dia bekerja sebagai dayangnya putra mahkota pada saat itu. Nah, sebenarnya dia tidak mau ya, karena putra mahkota ini dikenal berhati dingin dan dia suka, istilahnya dia benar-benar seorang perfeksionis. Jadi dayangnya pun sebenarnya dia ingin dayangnya menjadi perfeksionis ya untuk melayani dia begitu. Nah, sebelum itu ya, Mai kelupaan nih mau cerita satu cerita yang sebenarnya sangat penting di sini ya. Jadi pada suatu hari, yang namanya putra mahkota ya, banyak yang ingin menjatuhkan dia. Nah, salah satu orang yang ingin menjatuhkan dia adalah siapa ya namanya ini? Dia adalah princess, putri, sebenarnya anak dari raja pada saat itu ya. Sebenarnya dia ingin anaknya lah ya menjadi putra mahkota. Jadi dia ingin menjatuhkan putra mahkota Ihsan. Jadi dia tahu secara tidak sengaja bahwa si Ihsan ini membaca satu buku terlarang dari raja gitu. Jadi suatu hari setelah dijebak itu, jadi mereka mencari bukunya yang dibaca Ihsan gitu ya. Dan secara tidak sengaja Dok Im tahu kalau dia harus menyelamatkan Ihsan, karena dia baru aja belajar kalau buku itu terdapat kata-kata yang tidak boleh alias dilarang raja untuk dibaca Ihsan begitu. Jadi Dok Im cepat-cepat ke perpustakaannya si putra mahkota ya. Dan saat itu Kang Hun yang berperan sebagai Hong Dok-ro itu sebenarnya ingin membantu putra mahkota. Dia ini adalah teman baiknya putra mahkota ya. Jadi biasa kan putra mahkota punya satu teman yang terus menemaninya dari masa mudanya sampai dewasanya. Nah, si Hong Dok-ro inilah sebenarnya dia ingin membantu putra mahkota untuk menyelamatkannya, tapi Dok Im duluan yang menemukan buku itu. Jadi Dok Im merobek halaman yang tidak boleh dibaca oleh putra mahkota ya, halaman terlarang itu. Jadi ketika bukunya diambil ya, raja tidak bisa menemukan halaman yang itu. Jadi dia malah menghargai Ihsan karena dia menyangka Ihsan sengaja merobek halaman itu supaya kata-kata itu tidak akan dibaca oleh orang lain. Kata-kata itu adalah, aku adalah putra seorang pelayan. Which is, you know what? Raja ini sebenarnya adalah putra seorang pelayan. Alias raja ini sebenarnya bukan secara legal juga dia bisa menaiki posisi sebagai raja. Tahu kan kalau zaman dulu ya ada pengkhianatan, ada pemberontakan ya, seperti itulah kira-kira ya. Jadi Ihsan basically diselamatkan oleh Dok Im, tapi Ihsan menyangka temannya Dok-ro inilah yang menyelamatkan dia gitu. Karena Dok-ro pada saat itu dia mengaku dia ada di perpustakaan ya, dan Dok-ro tidak jujur dan dia bilang ya dia memang yang menyelamatkan Ihsan. Jadi sejak saat itu Ihsan menjadi percaya dengan Dok-ro ya. Sedangkan Dok-ro ini, sahabatnya ini, adalah seseorang yang sangat ambisius ya. Pada awalnya Mai sih nggak nyangka dia akan kayak gitu ya, tapi semakin dia dewasa, semakin terlihatlah sisinya yang lain sebagai seseorang yang ambisius ya. Sebenarnya ada sisi yang bagus, dia ambisius itu untuk membantu Ihsan menjadi raja ya. Tapi sisi yang lain ya terlalu ambisius ini bagaimana ya Pak? Kayaknya pasti kamu tahu lah ya, punya pengalaman, mungkin kamu punya teman yang terlalu ambisius, itu jadi bagaimana ceritanya ya. Seperti itu. Jadi Dok Im pada awalnya lucu ya, dia ketemu dengan putra mahkota Ihsan ketika mereka sudah dewasa. Tapi Dok Im itu tidak tahu kalau Ihsan ini adalah putra mahkota, karena memang nggak pernah ketemu gitu ya, maksudnya nggak pernah dikenalkan ya gitu ya. Dia kira Ihsan ini adalah seorang bangsawan ya, jadi mereka ketemunya di perpustakaan. Dan akhirnya Dok Im taunya Ihsan ini gurunya raja gitu lah, gurunya raja ya, padahal sebenarnya gurunya raja ini Dok-ro. Jadi ketukar identitasnya ya oleh Dok Im gitu. Jadi lucu sekali, Dok Im pada awalnya dia kesal ya dengan Ihsan karena sering mengolok-ngolok dia sebagai seorang dayang. Pokoknya pada awalnya nggak akur lah ya si pangeran ini, si putra mahkota ini dengan Dok Im. Tapi singkat cerita ini ya, ini spoiler aja nih, Dok Im ini
sangat setia dengan putra mahkota ya, karena ya dia kan dayangnya gitu ya, dayang pribadi. Tapi tidak hanya itu, kesetiaan dia terhadap putra mahkota sampai pokoknya dia tuh berpikir, aku harus membantu putra mahkota menjadi raja, tidak peduli apapun yang terjadi gitu. Jadi dalam perjalanan si putra mahkota untuk menjadi raja, selalu ada Dok Im di situ yang mendukungnya gitu. Dan putra mahkota jatuh cinta dengan Dok Im ya, sudah sejak muda. Jadi mereka kisah cintanya berapi-api ya ketika masih muda begitu. Dan di sini perjalanan putra mahkota untuk menjadi raja tidak mudah ya. Kita bilang, oh sudah jadi putra mahkota enak, dia gampang menjadi raja. Tidak. Bahkan yang gawatnya lagi ya, raja ini kan semakin lama semakin tua ya. Jadi ketika di masa tuanya, raja ini mengalami pikun ya. Kamu tahu, ketika raja ini pikun, dia mulai ngawur ya. Dia suka memberikan banyak keputusan yang ngawur. Dan dia juga tidak memberikan tahtanya kepada putra mahkota ya. Meskipun dia sudah sangat tua, sebenarnya dia berkali-kali sudah bilang tahtanya akan menjadi milikmu, tahtanya menjadi milikmu. Tapi dia tidak rela menyerahkan singgasana rajanya itu begitu ya. Jadi dia bahkan ketika dia sudah semakin pikunnya, dia itu malah nyaris membunuh Isan berkali-kali ya, karena dia gampang terhasut juga karena dia sudah tua begitu. Nah, Dok Im membantunya berkali-kali sampai let's say akhirnya Isan menjadi raja ya, dengan ya jalannya berliku-liku ya. Di sini juga ada agak menyeramkan sih ya, perkumpulan para dayang ini yang dikepalai oleh Pip ya. Mereka menghalangi putra mahkota untuk menjadi raja. Ini cukup mengerikan ya, berkali-kali mereka mencoba membunuh putra mahkota, dan berapa kali juga Dok Im menyelamatkan putra mahkota saking setianya. So Isan akhirnya menjadi raja, siapa namanya? King Jongjo ya. Dan sebenarnya King Jongjo ini ingin Dok Im menjadi selirnya. Sudah berkali-kali ketika dia menjadi raja, dia berkali-kali melamar lah istilahnya, melamar Dok Im. Tapi Dok Im juga berkali-kali tidak mau, dan karena dia sempat membuat King Jongjo marah ya, dia sempat diusir malah ya, keluar dari istana. Tapi akhirnya kembali lagi. Pokoknya King Jongjo ini sudah bisa dibilang cinta mati lah ya, cinta mati dia sama Dok Im. Jadi sampai bertahun-tahun kemudian ketika dia diusir, dia balik lagi Dok Im itu, terus dia melayani selir lain atau bagaimana. Nah, King Jongjo ini masih menginginkan Dok Im ya. Ada satu cerita lagi. Sebenarnya ayahnya Dok Im ini adalah pengawal kepercayaan ayahnya Isan ketika menjadi putra mahkota ya. Jadi Dok Im berperan penting untuk menemukan satu skrip ya yang ditulis raja tentang janjinya untuk memberikan posisinya sebagai raja untuk putra mahkota Isan ya. Jadi dia berperan penting di situ. Pokoknya ada satu rahasia yang disimpan di badannya Dok Im, seperti itu ya. Jadi Isan juga sangat berterima kasih dengan Dok Im ya. Selain berterima kasih, jatuh cinta lagi ya. Jadi perjuangan raja untuk meminang ya, istilahnya Dok Im cukup panjang ya. Dan Dok Im juga berkali-kali menolak. Kenapa Dok Im menolak untuk menjadi selir? Itu karena menurut Dok Im itu bukan kehidupan yang diinginkan Dok Im. Jadi Dok Im ini menginginkan hidup yang bebas ya, dimana dia tidak bisa menemukan itu kalau dia menjadi selir. Dan lagi pula raja kan punya banyak selir ya, dia punya ratu dan selir-selirnya ya. Nah, Dok Im bilang begini ketika sebelum Isan menjadi Raja Jongjo ya, dia bilang, kalau aku tidak bisa memiliki dia sepenuhnya, lebih baik aku tidak memilikinya sama sekali. Dia bilang gitu. Jadi meskipun dia mencintainya setengah mati ya, jadi akhirnya dia berkali-kali juga menolak pangeran dengan segala macam cara ya, menolak raja King Jongjo. Jadi cukup seru perjuangan raja untuk mendapatkan hati Dok Im ya. Dan you know what? Akhirnya Dok Im bersedia menjadi selirnya King Jongjo. Itu setelah sekian lama ya. Dan itu bukan akhir dari cerita The Red Slave ya, ketika
Dok Im akhirnya bersedia menjadi selirnya Kim Jong Jo. Ya, itu hanya awal ya. Jadi Kim Jong Jo, wah sayang sekali dia dengan selirnya ini ya. Pokoknya kesayangan lah ya, dia sering ke sana. Ya meskipun sesering-seringnya raja mengunjungi selir ini kan dia masih punya banyak hal yang harus dia lakukan ya tentunya ya. Jadi ada kalanya Dok Im itu kesepian ya di tempat tinggal dia, dia menunggu kunjungan raja seperti itu. Jadi mereka kini juga punya anak ya, dan anaknya mereka itu menjadi putra mahkota loh. Nah, tapi ceritanya masih cukup panjang setelah itu ya, masih sekitar kalau tidak salah 3 episode atau bagaimana sesudah itu ya. Jadi ceritanya pun cukup seru meskipun akhirnya Kim Jong Jo sudah mendapatkan hati Dok Im ya. Ceritanya cukup panjang, setelah itu masih ada cukup panjang, dan nanti kamu nonton sendiri deh detail ceritanya bagaimana. Menurut Mai di sini yang menarik adalah bagaimana awalnya. Yang pertama itu bagaimana si putra mahkota Isan menjadi Kim Jong Jo, itu satu fase ya, dan di situ terlibatlah peran si guru putra mahkota ini ya, yang ambisius ya, sampai dia ketika menjadi Kim Jong Jo, si guru putra mahkota ini punya posisi yang tinggi ya, sebagai sekretaris kerajaan itu posisi yang tinggi sekali. Dan bagaimana dia bersikap sebagai sekretaris kerajaan itu juga sesuatu yang menarik untuk kamu perhatikan di sini. Persahabatan antara Dok Im dan juga teman-temannya di sini, apakah ada namanya? Iya, teman-temannya yaitu Kim Bok Yeon, Bae Kyung Hee, dan Son Yung Hee. Ini sangat menarik ya, mereka sangat setia, persahabatannya sangat, menurut Mai sangat membuat Mai tersentuh di sini ya, persahabatan mereka berempat. Dan juga gurunya Dok Im di sini, guru dayangnya ya, Lady So, dia juga sangat berperan cukup penting di sini ya. Dan setelah itu fase ketika putra mahkota Isan baru saja menjadi Kim Jong Jo, itu fase yang menarik. Dan setelah 3 tahun dia melewati masa berkabung ya, di saat itu yang ketika dia berusaha meminang Dok Im lagi, jadi akhirnya Dok Im mau menjadi selir, itu adalah fase ketiga yang perlu diperhatikan di drama ini. Jadi dalam 3 fase yang panjang ini ya, kita bisa belajar banyak. Jadi to be honest, Mai itu agak merasa sedikit bosan ya pada episode 16. Maksudnya, oh that's it, karena ada suatu hal yang terjadi di episode itu. Mai itu bilang, oh that's it ya, begini gitu ya, kok ceritanya begini sih gitu ya. Tapi ternyata Mai teruskan karena tinggal 1 episode lagi. Ternyata di episode 17 ada sesuatu yang menarik ya terjadi sebagai ending cerita ini. Jadi ketika Mai nonton part yang itu, Mai itu merinding. Serius, Mai merinding banget ya. Bagaimana mereka membuat ending yang seperti itu yang Mai nggak nyangka banget ya. Jadi Mai itu berpikir antara is the ending is like this or it was a dream. Ngeri ya, ngeri kalau sesuatu yang kamu tuh pikir apakah ini nyata atau ini sebenarnya hanya mimpi. Pernah nggak kamu merasa seperti itu? Mungkin kayak deja vu ya kita bisa bilang. Nah ini terjadi pada Kim Jong Jo di episode terakhir. Jadi dia pikir apakah ini deja vu, apakah ini mimpi, yang mana yang mimpi, yang mana kenyataan. Kim Jong Jo tidak bisa membedakan itu ya. Dan menurut Mai ini sangat membuat Mai merinding ya. Jadi worth it cerita ini untuk kamu nonton sampai selesai ya, benar. Kamu akan merasa kayak Mai ya, nggak tahu kamu akan percaya yang mana sebagai endingnya. Kamu akan merasakan apa yang Kim Jong Jo rasakan ya. Kalau Mai sih berharap happy ending tentunya ya. Jadi apapun itu kita maunya happy ending ya. Kamu bisa menentukan sendiri ending yang kamu mau. Oke, sekarang mari kita bicarakan tentang pemerannya di drama The Red Sleeve ya. Yang pertama adalah lead male-nya Lee Jun Ho, yang kalau kamu penggemar K-pop ya, kamu tahu dia adalah member dari boy group 2PM ya. Salah satu boy group yang senior ya 2PM ini. Oke. Jadi ini adalah peran pertamanya setelah dia lulus dari wajib militer.
Dan to be honest, Mai belum pernah menonton satupun dramanya Lee Jun Ho sebelumnya ya. Tapi dia pernah menjadi cameo di drama Uncontrollably Fond yang pernah Mai tonton. Dan dia sudah mendapatkan award dari drama Good Manager sebelumnya, dan juga dari drama The Red Sleeve yang Mai dengar-dengar memang ini ya, drama ini punya rating yang cukup tinggi di Korea ya. Jadi dia juga dapat 2 award dari drama ini, yaitu Best Couple Award dan juga Best Actor. Wow, Best Actor hebat sekali ya di MBC Drama Award. Dan Mai mau akui memang acting dia sangat bagus di sini ya, sebagai putra mahkota maupun sebagai raja, actingnya keren banget di sini ya. Mai terkesan. Mungkin nextnya Mai akan nonton lagi drama dia, tapi di sini dia belum punya upcoming project sih ya. Sepertinya Mai akan ikutin dia nih mulai dari sekarang, ayo. Nama banyak aktor yang diikutin nih kayaknya. Lama-lama semua drama Mai tonton nih kayaknya ya. Next, lead female-nya adalah Lee Se-young ya. Dan Lee Se-young sudah punya banyak daftar movies juga yang diperankannya ya. Junho tadi lumayan juga, ada 5 movie yang sudah diperankan. Se-young ada lebih banyak ya, wow. Dan drama seriesnya banyak sekali. Oh, dia pertama kali berperan di Jewel in the Palace ya. Ini salah satu drama yang sangat terkenal. Itu masa-masa awal ketika K-drama itu mulai masuk ke Indonesia lah ya. Let's say like that, pada tahun 2003. Mai ingat banget ya. Tapi Mai nggak nonton waktu itu Jewel in the Palace ya. Tapi itu drama yang cukup terkenal, dan Mai itu rasanya pernah lihat dia di mana gitu loh. Ternyata benar, Mai pernah ketemu dia di drama A Korean Odyssey ya. Dan setelah itu ketemu lagi dia di drama Memories ya. Dan akhirnya di The Red Sleeve. Setelah ini masih belum ada upcoming project dia. Oke, actingnya juga keren banget ya Lee Se-young ini. Menjadi seorang pelayan dan akhirnya dia menjadi seorang selir ya. Ini cukup menarik untuk actingnya ya, keren. Nah, di sini dia juga punya banyak award ya. Kalau yang di The Red Sleeve dia mendapatkan award sebagai Best Couple Award dan juga Best Actress ya. Jadi memang drama ini ratingnya tinggi sekali ya. Dua pemeran utamanya itu mendapatkan Best Actor dan Best Actress. Sesuatu drama ini ya. Jadi kalau kamu menyukai drama romance yang bersetting di zaman dahulu dengan intrik-intrik istananya ya, dan di sini menarik bagaimana pelayan itu punya tingkatan-tingkatannya, dan mereka itu bagaimana bisa menjadi seorang pelayan di tingkat atas ya. Itu perjalanannya juga diceritakan di sini. Dan bagaimana si putra mahkota Isan ya mengatasi segala rintangannya untuk menjadi raja. Ini sangat menarik di sini ya. Kamu harus nonton karena ini bisa membuat kamu melek semalaman untuk nonton drama ini ya. Menurut Mai, kamu bisa get addicted nih. Kalau kamu nggak bisa kontrol diri kamu, bisa get addicted sama drama ini. Oke? Jadi Mai sarankan kamu buat nonton drama The Red Sleeve. Oke. Sebelum Mai akhiri drama review Mai ya, ada satu hal lagi menarik di sini yang berkali-kali sebenarnya sudah Mai ulangi. Selain drama itu Mai lihat siapa pemeran utamanya ya. Di sini sebenarnya mendorong Mai untuk nonton drama The Red Sleeve adalah original soundtracknya. Kalau orang-orang terkenal ya mengisi original soundtracknya, ini berarti dramanya pasti bagus ya. Mai sudah sangat yakin nih, Mai sudah berkali-kali ulangi ini ya. Ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh Wee-in yang berjudul I Wish. Wee-in cukup banyak juga mengisi lagu-lagu ya di drama-drama. Next.
Lagu ini dinyanyikan oleh band berjudul Starlight Heart, dan band juga mengisi cukup banyak original soundtrack. Next, kita lihat siapa lagi yang mengisi original soundtracknya di sini. Jung Seun. Jung Seun kalau sudah ngisi original soundtrack, gila banget ya. Suaranya bagus, lagunya juga bagus. Seun. Judulnya adalah My Wondrous Miracle. Bagus banget, manis banget suaranya ya. Pantas Mei bilang ini kayaknya nggak asing, memang nggak asing. Seun. Next, ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh Minhyun. Dia adalah lead vokalis dari boy group NEWIST. Judul lagunya I'll Be With You Every Day. Suaranya, visualnya, lagunya, kombinasi yang keren banget buat drama ini ya, keren banget. Kalau kamu perhatikan, Mai sudah mempromosikan lagu ini sering banget di Instastory-nya Mai ya. Tapi sayang sekali sebenarnya lagu ini hanya muncul berapa kali di dramanya. Sebenarnya Mai marah ya. Lagunya udah bagus banget tapi munculnya dikit. Kenapa? Sabar ya, sabar, bercanda. Tapi lagunya keren kan? Kamu bisa dengar fullnya sendiri deh ya nanti. Next, masih ada lagi. Lagu ini dinyanyikan oleh Lucia Beautiful. Sedih ya lagunya sedih. Lagu ini dinyanyikan John Sang-keun. Judul lagunya Every Step You Take. Ini suara yang khas banget. Maya tuh nggak usah lihat lagi siapa yang nyanyi lagu ini ketika dengar suaranya ya. Sia Junsu dengan lagunya I'm Still. Wah, kalau Sia sudah mengisi original soundtrack, sudah dramanya pasti bagus ya. Dia ini penyanyi mahal loh ya. Kalau kamu tahu K-pop, dulunya dia awalnya adalah member dari boy group Dongbang Shinki ya, TVXQ ya. Jadi mahal dia bisa mengisi original soundtrack. Cocok banget lagi suaranya untuk lagu yang ballad gini ya. Lagu ini dinyanyikan oleh Lee Son Hee. Judul lagunya I Will Leave You. Kok sedih ya I Will Leave You? Tapi lagu ini memang muncul ketika Dok Im sedang sedih-sedihnya lah ya. And the last song, original soundtrack from the Let's Live. Lagu yang dinyanyikan oleh Lia dari girl group ITZY dengan judul lagunya Always Be Your Star. ITZY ini terkenal sebagai girl group yang menyanyikan lagu dance lebih banyak ya. Tapi ternyata Lia ketika menyanyikan lagu ballad kayak gini, wow, keren banget suaranya ya. Jadi sekali lagi Mai bilang ya, drama The Red Sleeve ini adalah drama yang worth it untuk kamu nonton. Selain memang aktor-aktornya bagus, original soundtracknya pun bagus. Jadi
pasti 100% drama ini punya plot yang bagus. Oke? Jadi kamu jangan lupa untuk nonton drama The Red Sleeve kalau kamu belum nonton. Oke. Buat sekarang Mai lagi nonton drama Now We Are Breaking Up ya, yang diperankan oleh Song Hye Kyo dan juga Jang Ki Young. Jadi Mai akan berikan drama review selama Mai selesai nonton. Dan jangan lupa kamu untuk tinggalin likes kamu di drama reviewnya Mai, dan tinggalkan love-nya di Instagram Mai nanti. Dan kamu juga bisa bagikan link drama review Mai ke sesama K-drama lovers lainnya yang menginginkan referensi ya untuk menonton drama apa, karena kan biasanya terlalu banyak drama atau mereka bingung ya, ini drama ini worth it atau enggak ya ditonton. Nah kalau kamu share linknya, mereka bisa nonton videonya Mai, mungkin mereka bisa mendapatkan referensi nanti. Oke, that's it. Sampai di sini dulu drama review Mai The Red Sleeve. Sampai ketemu di the next drama review by Miley. Annyeong.